Tapi apa ya? Saya masih penasaran. Ya. Apa yang dorong Anda tuh sampai sekarang mau maju? Ya untuk mengabdi saja. Karena Tidak karena orang-orang sekitar terus dorong. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Betul-betul dari dalam. Dari dalam. Karena saya tidak puas menghadapi tantangan. Bahwa 10 tahun itu seperti apa yang saya idealismekan pada saat itu. Ternyata tidak dirasakan oleh rakyat dan bangsa ini. Karena untuk menghadapi global, ya, itu punya persyaratan minimal. Rakyat itu harus cukup maju, cukup sejahtera, pemerintah yang akuntabel. Ini sama sekali persyaratan ini sampai sekarang tidak terpenuhi. Dan itu yang bikin Sultan risau. Iya. Investasi dari asing, bukan saya anti investor. Investasi asing di bumi Indonesia dia untung 100%. Dibawa, nggak ada yang sisa ditinggal di Republik. Kapan kita akan bicara pertumbuhan 9-10%? Ya 6,5% sudah maksimal. Kalau hanya tergantung pada APBN, APBD sama investasi lokal. Tapi sejumlah keraton-keraton itu, ya, itu menolak Anda. Logikanya apa menolak? Apa hubungannya? Tidak punya relevansi untuk menolak. Haknya apa untuk mengatakan menolak? Perkara tidak memilih, yaitu haknya yang bersangkutan. Rakyat orang lain untuk memilih, ya haknya orang lain. Nggak ada korelasinya. Apalagi saya harus minta izin. Logikanya dari mana? Nggak ada korelasinya. Baik. Karena Anda mau menjadi calon presiden, ya, tentu kan Anda melihat bahwa ada hal yang kurang. Hal itu akan kita kaji dalam tayangan berikut ini. Apa yang kurang dari pemerintahan sekarang menurut Sultan? Kebijakan selama ini kan kita bicara strateginya kan kontinental. Kontinental. Ya kan? Hanya yang diurus daratan. Sedangkan kita kan negara ini negara maritim. Kenapa kita tidak bisa membangun strategi maritim? Ya, karena nanti kita akan bisa mengkontrol semua pelayaran internasional bagi negara-negara di kawasan Pasifik Rim untuk import ekspor kan harus lewat alki Indonesia, lautan Indonesia. Ya siapa yang kontrol kalau kita tetap bicaranya kontinental? Ya. Sehingga sistem pertahanan keamanan pun akan berubah. Ya, di mana angkatan laut harus ambil peran yang lebih besar. Ya. Tapi juga harapan saya untuk menghadapi tantangan zaman, jangan pemerintah pusat itu merasa paling tahu bagaimana membangun bangsa ini. Itu terjadi sekarang? Loh, kita masih tarik ulur untuk bicara otonomi daerah. Kenapa? Dengan otonomi daerah itu bukan sebagai strategi baru di dalam menghadapi globalisasi. Sehingga pemerintahan daerah itu menjadi pemerintahan daerah yang kuat untuk membangun masyarakatnya. Apakah presiden dan wakil presiden sekarang tidak melakukan itu? Faktanya, kami kebijakan-kebijakan yang keluar banyak hanya dibebani urusan, bukan kewenangan. Dibebani urusan? Iya. Maksudnya apa tuh Sultan? Ya, kita kan harus sepakat dari awal dalam undang-undang, ya, otonomi daerah, bahwa akhirnya pemerintah pusat kan hanya 5 kewenangan. Ya, tapi yang terjadi bukan kewenangan yang lainnya diberikan, tapi hanya urusannya yang diberikan. Berarti kewenangan kan tetap di pemerintah pusat. Itu satu. Yang kedua, di pusat itu hanya ada 1 orang. Di daerah itu hanya ada 1 orang pusat, yaitu gubernur. Atas nama pemerintah pusat di daerah. Jadi kepala dinas, kepala badan, kepala biro, itu perangkat otonom dari kepala daerah. Kenapa kepala dinas jadi perpanjangan tangan departemen? Sampai sekarang itu terjadi? Iya, bedanya apa dengan Kakanwil? Emang masih presiden dan wakil presiden yang tentukan itu?
Oh, nyatanya itu yang terjadi sampai saat ini. Bahwa dinas itu